Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviku Epa, NRP 2232806, kelas reguler 1B. Di sini saya menempuh pendidikan D3 Rekam Medis di Universitas Tiamalang. Saya menemui tugas anatomi fisiologi yang dipimpin oleh Pak Henry Dide Harto, Escape Nurse MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mengekskresikan zat yang disebut hormon. Fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus. Yang kedua, pineal. Yang ketiga, hiperfisis. Yang keempat, tiroid. Yang kelima, paratiroid. Yang keenam, timus. Yang ketujuh, adrenal. Yang kedelapan, pankreas. Yang kesembilan, ovarium. Yang kesepuluh, testis. Fungsi kelenjar hipotalamus. Bagian otak memelihara homeostasis, regulasi internal, informan. Yang pertama, nadi. Yang kedua, temperatur. Yang ketiga, water place. Yang keempat, sekresi kelenjar pituitari. Fungsi kelenjar pineal. Fungsi kelenjar pineal adalah untuk mengeluarkan hormon melatonin yang mengirimkan sinyal ke berbagai organ tubuh tentang kondisi pencahayaan lingkungan. Fungsi kelenjar hipofisis atau master of gland. Anterior hypophysis, adenofasis. Yang pertama, melepaskan hormon growth hormone ya untuk mengontrol pertumbuhan tulang. Tiroid stimulating hormone, merangsang pembentukan kelenjar kondok dan kontrol produksi dan sekresi T3 dan T4. Adenocorticotropic hormone ACTH, mengontrol adrenal menghasilkan hormonnya. Prolaktin, merangsang kelenjar mamae dan sekresi ACE, memelihara korpus luteum dan sekresi progesteron. Gonadotropin hormon, memproduksi follicle stimulating hormone FSH dan luteinizing hormone LH. Fungsi FSH, merangsang pertumbuhan seks primer pada wanita, folikel pada ovarium pada pria, merangsang testis menghasilkan sperma. Fungsi LH pada wanita, merangsang sekresi estrogen dan progesterone. Pada laki-laki, merangsang sekresi testosteron. Fungsi kelenjar hipofisis atau master of gland. Hipofisis anterior. Endorfin memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang atau bahagia. Yang bagian B, hipofisis intermediate atau hipofisis tengah, melepaskan hormon melanocyte stimulating hormone MSH yang berfungsi untuk mengaruhi warna kulit dari setiap individu dengan merangsang produksi dan pelepasan melanin melogenesis oleh sel-sel melanosit dalam kulit dan rambut. Fungsi kelenjar hipofisis master of gland. BNC hipofisis posterior belakang menghasilkan yang pertama, oksitosin, berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus saat persalinan dan pelepasan ASI.
Yang kedua, antidiuretik hormon ADH, mengatur kadar air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Fungsi kelenjar tiroid terletak di bagian anterior leher. Fungsinya berperan dalam berfungsi metabolisme, pengeringan kulit, pertumbuhan dan perkembangan tiroid, sel folikular tiroid T4, tridontiurin T3, sel parafolikular, hormon menghasilkan tiroks, kolstonin untuk mengatur kadar kalsium, hipertiroid, kretinisme, kecerdasan kurang, dan miksedema, hipertiroid, hipermetabolisme. Kelenjar paratiroid. Struktur yang pertama, berisi 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan. Hormon yang dihasilkan ada PTH4 hormon. Yang kedua, organ targetnya tulang ginjal dan GI-trach. Fungsi metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, peningkatan absorpsi kalsium Ca di GI-trach. Kelenjar adrenal, bagian korteks, mineral kortikoid, mengontrol kadar cairan tubuh dengan mengekskresi aldosteron, mengontrol metabolisme glukosa, protein, dan lemak, mengontrol ciri kelamin sekunder laki-laki. Bagian pendula, adrenal berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Kelenjar pankreas mempunyai fungsi ekskrin dan endokrin. Ekskrin enzim pencernaan, endokrin pulau Langerhans. Pankreas mempunyai 3 sel. Yang pertama untuk sekresi glukagon, yang kedua untuk sekresi insulin, yang ketiga untuk sekresi somatostatin. Insulin dan glukagon berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Somatostatin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. Kelenjar pankreas. Yang pertama, glukagon memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kadar glukosa darah melalui proses gluconeolysis, yaitu perubahan glukogen menjadi glukosa. Yang kedua, insulin memiliki fungsi utama menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan difusi glukosa ke dalam sel. Testis menghasilkan androgen testosteron yang diproduksi oleh sel-sel endothelial Leydig pada tabulus seminiferus. Yang kedua, fungsi testosteron adalah merangsang diferensiasi dan perkembangan alat genital ke arah pria, mempengaruhi pembentukan sifat kelamin sekunder alat genital pria dan rambut. Yang ketiga, mulai dihasilkan pada saat janin 7 minggu dan berhenti pada saat bayi 1 bulan. Ovarium. Yang pertama, ovarium menghasilkan hormon östrogen dan progesteron. Yang kedua, hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa, folikel, dan sel lutein capus luteum. Yang ketiga, hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Yang keempat, estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Terima kasih.